إلى التعلم وتذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى وإصلاح ذلك قلوبنا وقلوبنا وما علمه الله من صالح النية أن الله يدخل نيتنا وإياكم بنية الصالحين لأن وإياكم من أهل الخير واليقين والمعرفة والتمكين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjut di buku Al-Hikam Al-Ata'iyah Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah. Imam Ibn Ata'illah, kita belajar sampai bab atau hikmah berapa tadi kemarin Ustazah? Bu Hartina kemarin hadir. 64 hari ini 65 ya Syekh. Ya, oke 65 di buku Ustazah. Ya, di buku saya. Oke, tapi tidak masalah. Hari ini 61 di buku yang di depan saya yang namanya Iqadul Imam fi Syarh Al-Hikam. Seperti kemarin saya bilang sebabnya karena mereka jadikan 2 hikmah 3 hikmah dalam satu hikmah atau 2 bagian. Tidak masalah. Yang penting kita ambil faedah dan ilmu dari hikmah tersebut. Hikmah ini hari ini setelah kita kemarin belajar tentang waham yang ada atau fikiran atau khawatir yang buruk di dalam hati kita, Al-Imam Ibn Athaillah mau wa idza arada Allah Ta'ala an yu'izza 'abdahu wa yarfa'u ila hadzal maqam qata'a anhu zimam al-wahm. Allah Ta'ala hilangkan waham dari fikirannya, itu artinya Allah Ta'ala mau pilih orang tersebut. Oke. Wal jaza wa harrarahu min riqqat tama'. Juga tidak ada sifat tama' yang kita kemarin tama' tentang dunia, tentang harta anak ya, itu semuanya sifat yang buruk juga. Faqadahu ilaihi bimulatafatil ihsan. Allah Ta'ala kalau pilih atau hendaki sesuatu untuk hambanya, kadang-kadang di cara yang baik, kadang-kadang cara yang tidak baik. Wah, bagaimana Syekh tidak baik? Ya tidak baik yang kita sudah sering jelasin di sini. Tapi hikmahnya bilang faman lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasil imtihan. Kata ini berat sekali kalau kita faham. Tapi insyaallah setelah kita jelaskan insyaallah dapat fahaman yang bisa. Tapi sebelumnya harus kita faham atau di hikmah ini harus kita faham macam manusia. Allah Ta'ala di surat Al-Waqi'ah berfirman di Al-Quran wa kuntum azwajan thalath. Manusia itu bisa jadi 3 macam. Bilang 3 macam, bilang 3 apa itu? 3 apa lagi? Tapi hasilnya 3 macam. Bagaimana itu 3 macam? Itu yang namanya ahlus shimal, ahlul yamin, wa as-sabiqun. Ahli shimal itu orang yang ahli kiri. Ya, kirinya kenapa bilang ahli shimal? Karena di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, Lailata usriya bi di malam Isra, saya ketemu atau lihat Adam alaihi salam. Ini Rasulullah cerita kepada kita biar kita paham kenapa bilang ahli shimal. Adam lihat kanan, dia senang. Lihat kiri, nangis. Rasulullah bilang seperti itu. Kanan arah kanan. Tangan kanan, tangan kiri. Kalau dia lihat kanan, senang, tawa. Tapi kalau lihat kiri, nangis. Rasulullah tanya sama Jibril, ini kenapa? Setelah dia bilang salam kepada ayahmu, ini Adam, ini sudah berkenalkan atau kasih tahu ini Adam. Tapi setelah dia pergi dari Adam, tanya sama Jibril. Jibril, kenapa tadi Adam kalau lihat kanan nangis, kalau lihat kiri, kalau lihat kanan senang, kalau lihat kiri nangis. Bilang kalau dia lihat kanan, lihat turunannya yang masuk surga, jadi senang, bahagia. Tapi kalau lihat kiri, lihat turunannya yang masuk neraka, jadi dia sedih atau nangis. Itu yang namanya ashabul shimal, ashabul yamin. Ini macamnya. Ada satu macam yang atas mereka ini, yang namanya as-sabiqun. Semuanya di surat apa itu? Surat Al-Waqi'ah. Wa ashabul yamin, wa ashabul yamin, wa ashabul shimal, wa ashabul shimal, wa ashabul maimana, ashabul mash'amah. Ya kan as-sabiqun, as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun, ya di suratnya. Di surat Al-Waqi'ah.
Juga di akhirnya fa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al-mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Ya. Terus di ayat tersebut kasih macam atau jenis manusia yang ahli surga atau di akhirat. Ada yang ashabul yamin, ya itu masuk surga tapi ya mungkin bilang derajatnya di bawah. Tapi as-sabiqun ulaika yang paling dekat, al-muqarrab itu yang namanya al-muqarrabun. Tapi kalau kita bisa bilang jadi dua bagian ahli ashabul yamin, tapi ashabul yamin dua macam, yang derajatnya tinggi, yang derajatnya bawah. Ashabul shimal satu, itu yang ahli neraka, sudah semuanya satu derajat. قسم الله عباده أهل الشمال وأهل اليمين والسابقون أما أهل الشمال فلا كلام عليهم إذ لا إقبال لهم على الله أصلا. Yang ahli kanan, ahli kiri ashabu neraka itu mereka tidak lihat Allah Ta'ala, tidak menuju atau tidak cari jalan Allah Ta'ala. Sudah, kita tidak bicara tentang itu karena mereka sudah tidak masuk di bagian yang kita lagi bahas. Wa amma ahlul yamin falahum iqbalun biwajhin ma lakin la khususiyya lahum li'annahum qani'u bi dhahir syari'a wa lam yaltafitu. Itu yang mungkin kita bisa bilang seluruh orang awam itu masuk di ashabul yamin. Artinya apa? Bukan kita mengolok-olok orang, juga harus kita husnudzan sama seluruh orang, tapi yang dia ikut salat aja, yang wajib, tidak ada tambahan ibadah, tidak ada tambahan nafilah, tidak, ini muslim semoga ahli surga. Tapi beda sama yang usahanya atau ibadahnya itu lengkap atau sempurna. Ikut salat tapi ada nafilah, qiyamul lail, ada duha, ada tarawih, ada witir, ada sunnatul wudu, ada sunnah sutra. Ini beda sama orang yang datang setiap hari salat zuhur pergi. Itu Rasulullah bersabda, ini ahli surga. Waktu ada orang Badui datang, wahai Rasulullah, kamu kemarin menutus ke kampung kita satu orang yang bernamanya Fulan. Dia bilang kita kalau ucapan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah atau saksi tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, kamu Rasulullah SAW itu masuk surga. Rasulullah bilang ya. Dia bilang itu yang kamu menutus itu kemarin, dia bilang Allah Ta'ala mewajibkan salat. Rasulullah bilang enggak, 5 fardu. Mewajibkan 5 fardu. Rasulullah bilang ya. Zakat, puasa. Setelah dia selesai, Rasulullah lihat dia dia menutus atau yang dia kirim satu orang ke mereka, sedang ngajari mereka yang benar. Tapi ini yang paling bawah. Orang yang itu tersebut yang datang tanya kepada Nabi Muhammad, bilang wahai Rasulullah, kalau seperti itu aja 5 fardu, bulan puasa bulan Ramadan aja, zakat itu yang tadi kita belajar itu 2,5 dari hartanya, hajjul bait, berhaji kalau dia bisa. Kalau seperti itu aja, enggak ada lain, demi Allah Ta'ala saya tidak tambah, tidak kurang. Waktu dia pergi, Rasulullah bersabda, ini orang beruntung kalau dia jujur. Ini bisa, awamun nas bisa. Tapi yang derajatnya atas, yang mau lebih atas lagi, itu yang kita lagi bahas. Orang yang awam, pegang 5 fardu, puasa bulan Ramadan, jaga lidahnya dari sana, dari sini, dari haram, itu sudah ahli surga. Tapi yang mau paling dekat kepada Allah Ta'ala, mau paling dekat kepada Rasulullah SAW, itu beda. Ini yang kita lagi bahas, itu namanya apa? Ashabul yamin. Ashabul yamin. Oke. Wa amma sabiqun faqad aqbalu 'ala Allah mutawajjihin ilaihi talibin al-wusul ila ma'rifatih. Itu orang sabik, orang yang paling mulia dari ashabul yamin yang tadi, itu yang mereka sudah menuju ke jalan Allah Ta'ala, di jalan Allah Ta'ala. Lagi cari ilmu atau ma'rifat, ma'rifatullah tabaraka wa ta'ala. Beda sama orang yang salat puasa aja. Oke. Lanam qani'u fahum wa hum fi dzalika ala qismain. Qismun aqbala 'ala Allah, itu orang yang ashabul yamin atau sabiqun. Sabiqun itu orangnya dua macam. Ada satu yang qismun aqbala 'ala Allah bi mulatafati ihsanihi wa qiyamihi bi syukrihi bi ni'amillah. Itu ada berapa orang yang sendiri otomatis.
Dia lihat Allah Ta'ala kasih saya ini, Allah Ta'ala kasih sehat, Allah Ta'ala kasih harta, Allah Ta'ala kasih rumah, kasih ini. Dia jadi selalu dekat kepada Allah Ta'ala karena rasa bersyukur di dalam hatinya itu banyak sekali. Itu yang namanya ahli maqam syukur. Walau dapat, walau rezekinya kurang, tapi dia masih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terus. Kita beda. Kita kalau ada nikmat ya alhamdulillah, masya Allah. Tapi kalau enggak, kenapa ini beda. Orangnya enggak, itu selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang namanya itu wahum ahlu maqam syukur. Itu macamnya panjang sekali. Syarahnya panjang lebar juga. Tidak bisa jelasin di sini. Tapi namanya ahlu maqam syukur. Beda apa itu? Beda itu mereka sendiri menuju ke jalan Allah Ta'ala dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala setiap saat, setiap waktu. Tidak perlu ujian, tidak perlu musibah sampai dia kembali lagi ke Allah Ta'ala atau balik lagi. Enggak, mereka sendiri. Terus, itu kaya atau tidak kaya ini masalahnya masalah dunia. Yang kedua, wa qismun aqbal 'ala Allah bi salasil al-imtihan wa dhurubil balaya. Itu macam yang kedua, itu yang berat. Ada berapa orang tidak menuju atau tidak ikut jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau dapat musibah, dapat bala, dapat ini, dia baru sadar, wah ini karena saya salah, harus saya balik lagi atau kembali lagi ke jalan Allah Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Ini hikmah lagi di sini. Man lam yuqbil Allah bi mulatafatil ihsan qida ilaihi bi salasil al-imtihan. Subhanallah al-azim. Ahlul maqam al-awwal aqbalu 'ala Allah tawa'an. Itu makam yang pertama, makam bersyukur itu yang tadi mereka ikut atau bilang apa, ambil jalan bersyukur atau bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu mereka pilih sendiri. Enggak ada yang paksa. Mereka paksa diri sendiri. Tidak lihat apa ayat atau bala atau musibah, enggak. Mereka sendiri. Wa ahlul maqam tsani aqbalu 'ala Allah karha. Yang kedua itu kalau ada bala, kalau ada musibah itu kayak paksa. Allah Ta'ala paksa sama mereka sampai mereka balik lagi ke jalan Allah Ta'ala. Ini mungkin kita bisa terima, mungkin tidak bisa terima. Pikiran kita tidak bisa terima. Tapi kalau baca di Al-Quran, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Mereka sujud kepada Allah Ta'ala. Semuanya yang ada di langit, yang di bumi. Mau atau tidak mau, tetap sujud. Saya kasih contoh biar kita paham juga. Maksudnya tawaan itu sudah pilihan. Dia sudah ikut. Karhan itu paksa. Ini contoh. Kalau kita kasih contoh aja. Biar kita paham. Walau kadang-kadang jangan salah paham ini. Orang yang menyembah selain Allah Ta'ala, yang menyembah sapi atau batu atau hayawan atau ibunya atau selain Allah Ta'ala, dia sujud atau tidak? Sujud. Sujud betul ke langit, ke matahari, sujud betul ke sapinya, yang bilang i'tikadnya dia Tuhan, tapi hakikat sujud itu Allah Ta'ala yang cipta sapi tersebut. Berarti dia sujud ke satu ciptaan Allah Ta'ala, itu yang sapi atau ibu atau langit atau matahari, atau hakikat sujudnya lillah azza wa jal, karena semuanya yang ada di langit itu ciptaan Allah Ta'ala. Tapi itu namanya tawa'an wa karha. Di sini juga ada beberapa ulama bilang tawa'an wa karha itu yang paksa sama ada pilihan atau tidak ada pilihan, itu bisa bilang yang na'udzubillah su'ul khatimah. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ahli su'ul khatimah. Nasallahu alaihi wasallam. Dia salat terus ibadah, itu namanya paksa. Setelah itu wafat dalam su'ul khatimah, jadi wafat na'udzubillah dalam su'ul khatimah, ahli neraka. La ilaha illallah. Qala Abu Madyan radhiyallahu anhu, sunnatullah istida'al ibadi ta'ati bi sa'atil arzaq wa dawam ma'afal yarji'u ilayhi bi ni'matihi fa illam yaf'alu ibtalahum. Itu sunnah, cara atau jalan yang biasa Allah Ta'ala kasih rezeki, kasih harta, kasih hidup yang bagus, rezekinya yang luas, sehat. Allah Ta'ala kasih biar mereka
kembali lagi ke jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau mereka tidak, Allah Ta'ala kirim bala atau musibah-musibah yang orangnya bisa sadar. Itu bukan semuanya. Itu siapa? Yang ahli al-yamin. Ashabul yamin. Yang orang kafir fasik itu bukan karena dia balik lagi. Ya, ada berapa? Ya, tapi jarang. Ada berapa orang yang setelah kena musibah dari sana, dia tidak ahli agama, tapi baru mulai syari bagaimana caranya saya balik ke jalan Allah. Itu jarang. Tapi ahli al-yamin atau ashabul yamin itu paksa sama mereka biar sampai balik. Ini ceritanya banyak sekali. Ceritanya kalau kita di dalam hidup kita lihat, oh fulan Masya Allah kemarin rezekinya lancar, waktu dia rezekinya lancar atau banyak atau bagus, dia mungkin bilang ikut jalan yang tidak baik. Tapi Allah Ta'ala cabut rezeki tersebut, dia balik lagi jadi miskin. Ada berapa orang balik lagi ke jalan Allah Ta'ala, sudah taubat, istighfar, ya Allah ampuni dosa saya. Waktu kemarin kaya, enggak. Waktu kemarin kaya, tidak. Tapi setelah jadi miskin, dia balik lagi. Istiqamah ibadah. Itu yang di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, di antara hamba Allah Ta'ala yang cocok sama hidupnya itu kaya. Ada berapa yang cocok di hidupnya biar dia imannya, agamanya itu miskin. Rasulullah bersabda, hadis Al-Qudsi itu tersebut, Allah Ta'ala bersabda, kalau saya jadikan ini kaya, miskin, dia bisa mengkafir atau jadi kafir. Atau saya hancur agamanya. Ini di dalam hidup kita ada berapa orang yang miskin. Tapi dia mulai kerja, dapat kerjaan yang bagus, yang baik. Kemarin ya ahli istiqamah, ahli ibadah, salat, puasa, jauh dari haram. Tapi kalau rezekinya sudah mulai atau kerjaannya jadi bagus atau mungkin bilang buka kerjaan yang hasilnya lebih bagus, kita lihat mulai ganggu tetangga, kadang-kadang mulai hilang salatnya sendiri, mulai pergi minum khamar, mulai melakukan yang haram, mulai itu kenapa? Karena hartanya tambah sedikit. Ada berapa orang kebalik, dia kaya. Kalau dia jadi miskin atau seperti mungkin bilang musibah yang seperti kemarin di corona, ada berapa orang ya dia kaya. Tiba-tiba hartanya sudah kurang jadi sampai jadi miskin. Ada berapa orang ya setelah dia jadi miskin atau sampai hilang sehingga hartanya hilang, dia baru cari jalan yang haram. Karena selalu hidupnya bagus. Mewah mobilnya, rumahnya. Tapi setelah dia jadi miskin, tidak bisa hidup di hidup yang bahasa Indonesia bilang apa? Hidup yang sedikit mungkin, yang kekurangan. Tidak bisa. Jadi dia cari hal yang bisa masukin uang yang banyak, bisa jadi mencuri, bisa jadi apa namanya ini jual seperti yang bilang narkoba atau macamnya yang hasilnya banyak sekali. Jadi manusia beda di agamanya, di akhlaknya juga, di rizkinya. Inna min ibadi man la yasihhu lahu illa al-faqr. Lau aghnaytuhu la afsadtu anhu dinah. Di antara hambaku cocok sama beliau itu hidupnya miskin. Kalau saya jadikan kaya, hancur agamanya. Di antara hambaku yang cocok sama beliau kaya. Kalau dia jadi miskin nanti agamanya hancur. Bisa kufur, bisa ingkar, bisa cari maksiat ke sana ke sini. Qala فقوم بسط الله عليهم النعم وصرف عنهم البلايا والنقم ورزقهم الصحة ومدهم بالأموال والعافية فأدوا حقها. Allah Ta'ala kasih atau beri rizki, kasih beri nikmat kepada hamba tersebut, juga menjauhi bala-bala yang ke mereka, kasih sehat di badannya, kasih harta, afiat. Mereka ingat nikmat tersebut, jadi kasih haknya, bersyukur kepada Allah Ta'ala, keluarin sedekah, keluarin zakat, keluarin itu bantu orang miskin, itu hak. Itu bagus. Wa qamu bi syukriha wa tashawwafu ila ma'rifatil mun'im.
Sampai mereka sudah ingat Allah, selalu ingat Allah Ta'ala. Ini semuanya dari Allah Ta'ala. Sampai kita baca di Al-Quran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Seluruh nikmat yang ada di tanganmu atau di hidupmu itu dari Allah Ta'ala. Jangan kamu bilang, oh karena saya kerjaan saya capek dari awal, itu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih bantuan sampai usahamu yang kemarin mulai dari 1 juta atau 2 juta atau 15 juta jadikan miliaran, ini bukanmu, Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin, itu nikmat yang kamu sekarang ada dari Allah Ta'ala. Kamu sebelum nikah ya kasihan miskin, tapi setelah nikah dapat suami atau istri salihah atau salih, suami yang salih, mereka mulai usaha sedikit-sedikit, dalam 10 tahun 15 tahun jadi orang kaya yang besar. Kemarin sebelum 5 tahun atau 10 tahun dua-duanya orang miskin. Itu di rumah ayahnya, laki-laki di rumah ayahnya, ibu perempuan di rumah ibunya miskin. Tapi setelah ketemu sama, berarti itu semuanya nikmat dari Allah Ta'ala beri kepadamu dan suami atau dan istri. Setelah jadi seperti itu, kamu bagaimana? Itu yang kita bilang. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atau tidak? Mereka tetap selalu ingat Allah Ta'ala. Jadi keluarin sedekah, keluarin infak, keluarin zakat badannya, salat, puasa, zikir, ibadah, itu bisa zakat badannya. Itu yang namanya mereka kenal sama Allah Ta'ala. Selalu ingat Allah Ta'ala. Ini dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak kasih, tidak mungkin. Kalau ini terus seperti itu. Wa ja'alaha fi aidihim. Tapi di sini Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tamanin orang kaya, duduk sama orang kaya, sedikit dari antara mereka yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedikit. Hartanya bagus atau rezekinya bagus, itu betul, sahih, tidak masalah. Tapi dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu duduk sama berapa orang, sedikit dari antara. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ayo, mau coba? Bismillah, silakan. Punya teman yang kaya, jangan kamu lihat satu. Ada satu orang yang baik, tapi yang paling banyak. Okay. وفي مثل هؤلاء ورد الحديث نعمة الدنيا مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر. Itu mereka kalau ahli bersyukur kepada Allah Ta'ala, kalau dia orang bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu jadikan dunia ini seperti Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis, mereka jadikan dunia seperti kendaraan, seperti mobil, seperti pesawat, seperti onta, seperti itu. Dia sementara dia lewat ke akhirat, bantu orangnya pergi ke akhirat, ya atas dunia. Itu Rasulullah, ni'matud dunia matiyatul mu'min 'alaiha yablughul khair. Sampai ini lihat, ada berapa orang kaya, kalau ada majlis dia hadir, kalau ada ya majlis butuh donasi dia hadir, kalau ada orang yatim atau yang sakit minta bantuan dia hadir, kalau ada ini, jadikan hartanya kaya seperti kendara ke akhir, dimanapun ke sana ke sini. Bisa juga dia makan minum, bisa dia makan, untuk minum, ya betul, tidak masalah, tapi tetap apa namanya ini, tetap ke jalan Allah Ta'ala, di jalan Allah Ta'ala. Qala yablughul khair wa biha yanju minasyarr. Juga dengan dunia, kalau dia orang baik, bisa selamat atau menyelamatkan diri dari hal yang buruk, minasyarr, di hidupnya. Anaknya, ini contoh ya, kita kasih contoh. Dia nggak mau anaknya masuk sekolah karena di sekolah itu akhlak mereka tidak bagus. Jadi cari guru, karena dia kaya, karena dia punya uang, jadi guru bawa ke rumah, bayar setiap bulan. Mereka di sekolah umum tidak bayar, di sekolah yang biasa bayar, tapi sedikit, ini bisa bayar. Kita lihat di beberapa orang kaya di Yaman, kadang-kadang cari guru khusus untuk anaknya, laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena dia takut mereka atau di sekolah
atau di sekolah ganggu pikiran anaknya tentang ibadah atau taat, ya jadi ini manfaatnya jangan kita bilang oh ini mubadzir, enggak. Dia bisa cari jalan yang baik tapi di hartanya. Terus qala أو كما قيل قال بعض أصحابنا جعل عليه الصلاة الدنيا مطية المؤمن حاملة له ولم يجعل المؤمن مطية لها. وقوم أمدهم الله بالنعم وبسط لهم في المال والعافية. Ada berapa orang sudah dapat nikmat, Allah Ta'ala kasih sehat, kasih afiat, terus وصرف عنهم النقم فشغلهم ذلك عن النوم. Juga Allah Ta'ala di awalnya tidak kasih bala, kasih nikmat, itu macam yang kedua. فشغلهم ذلك عن النهوض, sampai mereka jadi sibuk tentang dunia, sibuk tentang hidupnya, sampai tidak bisa atau tidak bisa ikut salat, tidak bisa ikut ibadah, tidak bisa ikut lain-lain yang mungkin kita bilang ibadah. Terus ومنعهم من المسير إلى حضرته, sampai mereka tidak lihat Allah Ta'ala. Kalau sampai dia ingkar, ini rezeki karena saya capek, itu naudzubillah kafir. Seperti Qarun. Qarun Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kasih harta sampai kunci lemari atau kunci tempat uang itu bisa bawa atas berapa unta. La tanu, kunci aja, bukan hartanya. Kunci tempat. Banyak sekali sampai nggak ada yang bisa bawa. Satu orang tidak bisa bawa seluruh kunci di dalam tali atau itu. Mereka bawa atas unta. Wa inna mafatihahu latanu'u lil'usbati min al-usbati ila al-quwwah. Orang yang kuat tidak bisa bawa, tidak bisa angkat. Kunci, ini kunci, hartanya berapa? Sudah. Kalau kamu bilang kunci kamar aja, artinya tidak bisa bawa kunci aja, berarti artinya berapa? Hartanya. Berapa? Tapi waktu mereka bilang ini taklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kasih bilang, dia bilang enggak, ini ma utitu ala ilm. Allah Ta'ala kasih saya karena saya ahli ilmu. Orang sombong. Kadang-kadang di antara kita, ya karena saya kerja, sudah hidup saya dari waktu 17 tahun saya mulai. Hati-hati. Karena ada pikiran seperti pikiran Qarun. Nasallallahu alaihi wal afiyah. ومنعهم من المسير إلى حضرته فسلب ذلك عنهم وضر بهم بالبلايا والمحن فأقبلوا على الله بسلاسل الامتحان. Ya, itu mereka balik karena Allah Ta'ala kasih bala sampai dia balik lagi. Jadi kalau dapat bala atau ada bala atau kita dapat seperti itu, periksa diri sendiri. Mungkin saya ini, mungkin saya itu. Periksa diri sendiri. Kamu tahu diri sendiri. Wa qala ba'dhum la an u'ta fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Ada yang bilang ya kalau Allah Ta'ala beri nikmat saya bersyukur itu lebih afdal kalau dapat ujian saya sabar. Kenapa? Karena takut tidak bisa sabar. Lebih afdal itu bilang kalau ada pilihan lebih afdal saya Allah Ta'ala kasih harta tapi saya bersyukur lebih afdal dari kasih musibah atau bala saya sabar. Kenapa? Bukan setiap orang bisa sabar. Ada beberapa orang tidak kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli syukri wa min ahli sabri. Waffaqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Tadi hikmahnya jadi artinya apa Ustazah? Coba baca artinya. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, akan diseret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Ini lihat diseret. Kadang-kadang kita apa namanya ini banyak lihat guru-guru, banyak lihat orang saleh. Ada fulannya yang jalannya mungkin tidak bagus. Jalannya tidak bagus tapi dia sabar. Gurunya sabar. Orangnya itu atau ahli tarbiyah itu sabar. Kenapa? Enggak mau orangnya pergi. Kalau pergi nanti hilang. Masalah selamat afiyah bisa jadi ahli maksiat, ahli neraka.
Tapi dia sabar, itu yang namanya. Rasulullah SAW dalam riwayat hadis, riwayat asar, ajaban li aqwamin yuqadun ilal jannah bis salasil. Kamu ngajarin mereka, kasih mereka tahu kepada mereka biar mereka dekat, dia masih manja-manja. Kita lihat di manja-manja. Kita lihat di pondok-pondok, di pondok. Contohnya yang paling jelas di pondok. Kita lihat anak pondok, mereka enggak harus kita bangunin, harus kita marah, harus kita absen, harus kita kasih hukuman, harus kita. Ini kita seret mereka atau ajak mereka ke surga di rantai. Bagus, ini bagus. Manfaatnya kapan? Sekarang karena mereka masih di meja, belum paham. Nanti setelah dia keluar dari pondok baru. Itu ada beberapa hamba Allah Ta'ala sama Allah Ta'ala, bukan sama manusia. Allah Ta'ala seret hamba tersebut di rantai. Rantai apa itu? Rantai bala, rantai musibah, ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang berat, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau dia terima, sabar, ya ingat ini semuanya dari Allah Ta'ala, ya kalau dia wafat sudah, Rasulullah bersabda, itu sudah dosanya sudah keluar di dunia. Tapi kalau tidak sabar, nasallallahu alaihi wasallam ya, jadi ahli neraka, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Waffaqana Allah wa iyyakum ma yuhibbu wa yardah, wa amaddana wa iyyakum bin ni'am ma'a al-lutf wal afiyah, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.